pendahuluan. Sekarang ini kita masuk di zaman digital. Dunia kerja sama pendidikan juga berubahnya cepat sekali. Teknologi, otomatisasi, sampai kecerdasan dunia AI membuat cara orang kerja dan belajar beda jauh dari dulu. Apalagi sekarang banyak orang yang kerja jarak jauh atau remote work. Jadi keterampilan yang dibutuhkan juga ikut berubah. Bukan cuma pintar, tapi harus bisa menyesuaikan diri sama perkembangan zaman. Sikap keterampilan umum dan keterampilan SDM. Yang pertama, sikap merupakan dasar perilaku seseorang dalam bekerja, mencakup tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kerjasama, etika, serta semangat belajar yang tinggi. Yang kedua, keterampilan umum adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital. Yang ketiga, keterampilan SDM itu tidak hanya mengatur orang kerja, tapi juga bagaimana membuat manusia jadi aset penting buat organisasi, seperti bisa menyesuaikan diri, kreatif, dan terus berkembang. Jadi tidak hanya untuk administrasi, tapi juga soal bagaimana kita bisa bergaul, bukan suasana kerja enak dan sama-sama maju. B. Jenis-jenis sikap. Yang pertama, disiplin seperti tepat waktu dan patuh kepada aturan. Yang kedua, tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan serius dan bisa diandalkan. Yang ketiga, kerjasama tim, mau bantu dan koordinasi dengan rekan kerja. Yang keempat, jujur dan etika kerja, bersikap benar dan adil dalam semua situasi. Yang terakhir, sikap positif dan adaptif, mampu menghadapi perubahan dan tetap semangat meski tantangan datang. C. Jenis-jenis keterampilan umum. Yang pertama, hard skill. Hard skill itu keterampilan teknik yang bisa dipelajari dan diukur, biasanya didapat dari sekolah, pelatihan, atau pengalaman kerja. Contohnya, 1. Analisis data, 2. Perencanaan bisnis, 3. Bahasa asing, 4. Akuntansi dasar, 5. Administrasi, 6. Desain grafis. Intinya ini kemampuan yang langsung dipakai buat kerja dan hasilnya bisa dibuktikan. Yang kedua, soft skill. Soft skill lebih ke cara kita bersikap dan bergaul, bukan soal teknis, tapi soal kepribadian dan bagaimana kita kerja sama orang lain. Contohnya, yang pertama, komunikasi yang baik, yang kedua, kepemimpinan, yang ketiga, disiplin dan tanggung jawab, yang keempat, manajemen waktu, yang kelima, kerja tim, yang keenam, kemampuan memecahkan masalah, dan yang terakhir, empati dan sikap positif. Ini yang kita bisa nyatukan di lingkungan kerja dan terus berkembang. D. Peran sikap dan keterampilan SDM. Sikap dan keterampilan SDM berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. SDM yang beretika, disiplin, dan keterampilan mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktivitas dan harmonis. Yang pertama, produktivitas. Kalau orang punya sikap positif, misalnya tanggung jawab dan mau kerja sama kita, bikin suasana kerja jadi enak, kerja pun lebih semangat, hasilnya juga makin bagus. Yang kedua, adaptasi. Orang yang punya keterampilan bagus biasanya cepat tangkap sama perubahan, mau itu teknologi baru atau sistem kerja yang beda. Dia bisa ikut menyesuaikan tanpa banyak mengeluh. Yang ketiga, inovasi. Kalau keterampilan digabung sama sifat yang terbuka, di situ muncul ide-ide baru. Dari situ biasanya lahir cara-cara kreatif buat bikin organisasi terus maju. Strategi pengembangan sikap dan keterampilan umum dan SDM. Yang pertama, pelatihan dan pembelajaran terus-menerus. Pengembangan SDM harus jalan terus lewat pelatihan dan belajar sepanjang waktu, baik itu pelatihan teknik maupun soft skill seperti komunikasi dan keterampilan, biar karyawan bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Adapun kesimpulannya yaitu, dalam mewujudkan sikap, keterampilan umum dan keterampilan SDM sangat penting di zaman sekarang. Orang yang punya sikap baik maupun belajar dan bisa kerjasama lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau ditambah keterampilan
kerja pasti lebih bagus. Dengan semangat belajar terus, budaya kerja positif, dan dukungan teknologi, SDM bisa jadi aset berharga buat kemajuan organisasi.